habis dari kelas ya tadi. Ya Allah, Iya. rajin banget Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Cina? Alhamdulillah Ibu sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ibu Kiki sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Kiki, nanti kan kita hari ini akan melakukan proses coaching ya. Maksudnya Bu Kiki kan nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah, nanti sebelum Bu Kiki melakukan proses coaching, saya ada beberapa hal nih Bu yang saya mau tanyain ke Ibu. Boleh Bu Jihan, silahkan. Iya. Jadi Bu, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Kemudian juga nanti saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian juga nanti saya akan mendengarkan Bu respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan antara lain ada kemitraan, kemudian juga ada proses kreatif ya Bu ya. Kemudian juga ada satu lagi memaksimalkan potensi. Mungkin Bu, sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu, boleh Bu? Boleh Bu Jihan, silahkan. Iya. Untuk yang pertama nih Bu, yang ingin saya tanyakan ke Ibu Kiki sebagai coaching, apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oh iya, baik. Jadi ada 3 kompetensi nih Bu ya yang ingin dikembangkan ya Bu. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian juga yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana Bu kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan sih Bu, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Yang satunya kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Bu ya? Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa aja sih Bu? Indikator ketercapaiannya dari coaching yang akan saya lakukan adalah coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching tersebut dapatkan. Terus coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah apa saja nih dari penyelesaiannya itu Bu. Oh iya, baik, seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi Bu Kiki, indikator ketercapaiannya itu ada pada saat coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu ya? Iya betul Bu Jihan. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Nah, silakan sekarang Ibu bisa melakukan proses coaching bersama dengan coachingnya ya Bu ya. Nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik, siap Bu Jihan. Iya, mangga Ibu silakan. Terima kasih Bu Jihan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ipa. Waalaikumsalam Bu Kiki. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Ipa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Kiki. Iya, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah baik Bu Ipa. Dengar-dengar katanya ada yang mau dicurhatin Bu Ipa, atau mau ada yang disampaikan terhadap saya. Apa nih kira-kira? Iya Bu Kiki, benar betul sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan saya Bu Kiki. Ada waktu Bu Kiki? Mangga Ibu, bisa, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu nih ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau bisa disilakan aja. Oh iya Bu Kiki. Begini Bu Kiki, terkait dengan murid-murid saya di kelas nih Bu. Saya perhatikan mereka sering ngeluh, bosen kalau di dalam kelas. Sebagian dari mereka karena bosen jadi bolos Bu ketika di jam pelajaran berlangsung.
kalaupun mereka misalnya masuk kelas juga mereka pasti asik ngobrol, tidak fokus memperhatikan gurunya gitu ketika menyampaikan pelajaran. Nah, rekan-rekan guru juga sama Bu, mengeluhkan hal yang sama seperti tadi yang saya sampaikan ke Bu Kiki. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan dari Ibu Ipa adalah murid-murid yang suka bolos dan merasa bosan saat pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu Kiki. Anak-anaknya ada beberapa yang bolos karena bosan di dalam kelas. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Ipa dapatkan? Dari percakapan ini tuh Bu Kiki, saya berharap ada perubahan di kelas gitu. Jadi anak-anak tuh tidak merasa bosan, tapi mereka merasa termotivasi dan antusias mengikuti pelajaran gitu Bu Kiki. Baik. Jadi yang Bu Ipa harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa aja yang Bu Ipa lihat atau yang Bu Ipa dapatkan? Iya Bu Kiki, saya berharap dan menginginkan teman-teman saya atau rekan guru itu memberikan contoh keteladanan serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu, yang sekiranya siswa itu tidak jenuh dengan pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelasnya. Murid-murid itu jadi timbul keaktifan juga dalam belajar dan merasa senang, betah di kelas gitu, sehingga mereka tidak melakukan sikap-sikap yang indisipliner gitu. Dengan salah satu contoh tadi bolos Bu, mereka bisa menghargai dirinya sendiri, berlatih dengan berperilaku baik, kemudian tertib, hormat kepada gurunya. Nah, hal ini penting ya Bu ya, karena kalau mereka dibiarkan seperti itu nanti pasti akan berdampak tentunya ke masa depan mereka. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya? Iya betul Bu. Dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira saat ini nih di level berapa nih Bu? Yang saya amati sih Bu, sepertinya masih di level 5. Pada dasarnya rekan-rekan guru itu pasti juga ingin menjadi teladan yang baik bagi muridnya dan juga mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ketika di dalam kelas. Tapi seringkali mereka mengalami motivasi yang naik turun gitu Bu, sehingga terkendala lah, atau juga memiliki keterbatasan waktu sehingga mereka keteteran juga menyiapkan materi dan media pembelajarannya. Oke, kalau di level 5 nih ya Bu ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu bisa ditingkatkan agar lebih terlihat adanya perubahan, guru mampu menjadi teladan dan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan? Kalau kira-kira saya sih ada di level 8 Bu ya, bisa ditingkatkannya, karena kalau level 10 sepertinya sesempurna itu gitu, kayaknya belum bisa mencapai kalau angka di level 10. Mungkin nanti prosesnya pelan-pelan Bu, untuk angka level 8 juga kami tetap berproses gitu Bu. Baik, dari level 5 menuju ke level 8, kira-kira usaha apa nih ya Bu ya yang akan Ibu Ipa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah itu dia Bu Kiki, saya sedang memikirkannya apa kira-kira langkah-langkah saya untuk bisa meningkatkan level ke 8 gitu ya Bu ya. Nah mungkin untuk tahapan pertama saya akan melakukan mentoring, barangkali seperti pendampingan individu Bu, antara saya dengan rekan guru secara bergantian begitu Bu. Oke. Selain dengan mentoring dan pendampingan, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin bisa Ibu Ipa terapkan? Misalnya dengan cara penyampaian agar teman-teman itu nyaman begitu menerimanya. Kayaknya kalau bukan mentoring Bu, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah Bu Kiki,
atau dengan rekan guru untuk membuat semacam kegiatan pelatihan lah gitu. Atau juga seperti semacam workshop Ya. yang tujuannya untuk memotivasi guru agar mampu menjadi teladan dan juga meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Nah, dari ketiganya ini ya Bu, kira-kira Bu Ipah untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu ya? Kayaknya menurut saya sih Bu, yang mudah untuk dilakukan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat itu kayaknya mentoring Bu. Sebab kalau yang workshop ataupun kegiatan lain itu membutuhkan persiapan yang cukup matang dan juga harus ada indikator lain untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi yang lebih mudah mentoring untuk saat ini. Oke, mentoring ya Bu ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ipah ini meneruskan menerima supportnya atau memerlukan bantuan itu dari pihak mana aja ya Bu? Kalau untuk mentoring Bu, mungkin saya akan minta support atau bantuan kolaborasi ya dengan rekan sejawat atau teman guru yang ada di sekolah gitu, yang sekiranya bisa konsisten Bu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, juga sudah secara konsisten mampu memberikan keteladanan bagi murid. Misalnya di sekolah itu ada Pak Umar misalnya, dan juga nanti saya akan minta bantuan pada Pak Haikal, ada Bu guru yang bisa dijadikan role model untuk anak. Oke, baik. Berarti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi gitu ya Bu ya? Iya Bu. Kapan itu Bu kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, insya Allah mungkin 3 atau 4 hari ke depan ya, saya akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru tadi yang saya sebutkan untuk bisa kolaborasi di sekolah dan juga untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Bu Ipah, bagus sekali. Kira-kira Bu Ipah dari percakapan kali ini apa sih yang Bu Ipah dapatkan? Tentunya Bu Kiki, dari percakapan kita hari ini ya, saya sudah menemukan gambaran cara sehingga bisa terjadinya perubahan di sekolah, tentunya di dalam kelas Bu, yang tadi saya sampaikan kepada Ibu, cara yang mungkin dalam waktu dekat ya saya bisa laksanakan adalah tadi mentoring Bu. Kemudian juga saya pasti akan melakukan kolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan saya yang bisa berkompeten dalam hal ini, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, dan juga bisa menjadi keteladanan atau contoh role model untuk siswa di kelas. Itu Bu. Baik Bu Ipah, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan agar rekan-rekan guru konsisten memberikan keteladanan dan menerapkan pembelajaran berpihak pada murid nih dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Saya tunggu ya Bu ya nanti kabarnya setelah Bu Ipah melaksanakan mentoring. Saya udah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita-ceritanya lagi dari Bu Ipah. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan terrealisasi Ya Bu dengan Kiki. baik. Ya Bu Kiki, terima kasih ya. Ibu Kiki sudah memberi saya waktu untuk saya berbagi cerita, dan sehingga tindakan-tindakan yang akan saya lakukan juga menguatkan setelah bisa ngobrol sama Ibu. Terima kasih Ibu Kiki Ya atas sama-sama waktunya. Bu Ipah. Nanti kedepannya kalau ada yang mau diceritakan kembali bisa langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Siap Nanti kita Bu bisa Kiki. ngobrol-ngobrol. Baik Bu. Kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Iya Bu. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kiki. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Jihan.
Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Nah Bu Kiki kan tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Ifah ya Bu ya. Nah sebagai penutupan nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi. Ini tentunya pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Nah yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, apa aja Bu yang sudah Ibu lakukan di saat proses coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Aluvita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Ya, baik Bu Kiki. Nah, menurut saya nih Bu sebagai observer tadi proses coaching Bu Kiki dengan Bu Ifah itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Nah, dan Ibu Kiki juga sudah berusaha untuk saat proses coaching tadi itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ifah, yang mana Bu Ifah itu dari pertanyaan yang Ibu Kiki berikan itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang tadi Ibu lakukan itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu Bu, yang ada 3 itu ya Bu ya. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, apa nih Bu kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Ibu ya proses kita, sehingga nantinya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Iya, baik begitu ya Bu ya. Nah semoga Bu kedepannya nanti Ibu Kiki bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Kemudian juga saya pikir untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Observasi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, dari proses pengamatan yang saya lakukan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan masukan, memberikan input buat Ibu nanti kedepannya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih kembali dengan senang hati Bu Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ifah. Waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya Bu Kiki gimana? Sehat, alhamdulillah sehat Bu Ifah. Sebelum kita memulai proses coaching, pertama saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Iya Bu Kiki, silakan gimana? Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh, gitu ya Bu Kiki. Iya Bu Kiki, ini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, ada 3 kan Bu Kiki. Yang pertama tentang present, kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu 2 Bu Kiki. Oh baik. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini?
dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah untuk bisa mengatasi permasalahannya. Itu Bu Kiki. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, siap Bu Kiki. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Kiki. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Jihan. Waalaikumsalam Bu Iva. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Iva sendiri gimana kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Jihan. Alhamdulillah. Senang ya kita bisa ketemu hari ini. Senang banget untuk Bu. coaching ya. Iya, siap Baik. siap. Kita mulai ya Bu Baik Jihan. Ibu, siap Ibu. Ini dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan ya, atau ceritakan begitu. Iya Bu, jadi hari ini tuh ada yang mau saya sampaikan ke Ibu, ada yang mau saya curhatin nih Bu, ke Ibu nih Bu. Ya, mangga Bu Jihan. Tapi kita sepertinya tidak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol nih. Silakan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, jadi begini Bu, ini tuh terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi saya perhatikan tuh Bu, rekan-rekan guru tuh dari tahun ke tahun tuh kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya tuh masih menggunakan metode yang konvensional saja. Ceramah lagi. Kemudian Bu, murid-murid di sekolah juga sering curhat ke saya sering mendengar curhatan mereka tuh, katanya mereka tuh merasa bosan dengan pembelajaran di kelas. Mereka tuh mengeluh katanya pembelajarannya monoton seperti itu saja. Padahal kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman kan semakin pesat gitu ya Bu, semakin canggih, kemudian juga metode dan media pembelajaran juga semakin banyak. Tapi sepertinya yang saya lihat itu dari rekan-rekan guru tuh seperti tidak ada keinginan atau tidak ada motivasi untuk melakukan perubahan. Murid-murid itu Bu menginginkan pembelajaran tuh yang menyenangkan, seperti misalkan outing kelas Bu, kemudian juga memanfaatkan sarana atau prasarana yang ada di sekolah, fasilitas sekolah, kemudian juga memanfaatkan laboratorium komputer, bahasa dan lain-lain Bu. Tapi ya itu tadi Bu, seperti yang saya sampaikan, sepertinya guru-guru tuh kurang termotivasi untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Ibu. Oke, Bu Jihan, berarti kalau saya garis bawahi ya, permasalahan ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan gurunya Ibu di tempat Ibu ini kurang bervariasi ya, dan kurang termotivasi untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah gitu ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali. Jadi rekan-rekan guru tuh dalam menggunakan metode dan media pembelajarannya tuh kurang bervariasi serta kurang memanfaatkan fasilitas sekolah Ibu. Dari obrolan ini yang ingin Ibu dapatkan apa? Ya tentunya dari percakapan yang kita lakukan hari ini ya Bu ya, saya tuh ingin adanya perubahan gitu loh Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi, kemudian juga dalam hal penggunaan metode-metode yang dilakukan oleh rekan-rekan guru, sehingga nanti rekan-rekan guru tuh lebih termotivasi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan memanfaatkan fasilitas sekolah, seperti itu Bu. Oh gitu ya, berarti Bu Jihan berharap ada perubahan ya. Betul Ibu. Nah ini perubahannya yang seperti apa ya Bu ya? Saya tuh ingin adanya perubahan misalnya Bu dalam hal penyampaian modelnya, kemudian juga media pembelajarannya Bu lebih bervariasi lagi, misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran Bu, seperti Quizizz, Kahoot, ada Canva gitu ya Bu. Atau Bu sekedar menggunakan presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya menggunakan metode ceramah lagi gitu ya Bu ya. Kemudian juga kan kalau misalkan rekan-rekan guru sudah berhasil melakukan pembelajaran seperti itu kan nanti akan membuat pembelajaran itu lebih bervariasi dan murid-murid juga akan merasa senang saat belajar Bu, seperti itu. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, terus model, dan juga media pemanfaatan fasilitas yang ada di sekolah ya. Itu kondisi yang idealnya menurut Bu Jihan sendiri, itu berada di level 10 misalnya. Kira-kira saat ini berada di level berapa ya? Iya Bu, sepertinya kalau saat ini tuh masih ada di level 6 Bu.
Jadi gini Bu, pada dasarnya tuh rekan-rekan guru itu di sekolah tempat saya bekerja ya Bu ya, didominasi oleh rekan-rekan guru yang muda-muda. Mereka tuh semangat, energik gitu ya Bu ya. Kemudian kemampuan IT-nya juga relatif menguasai gitu Bu. Cuma mungkin mereka tuh kurang termotivasi Bu untuk tergerak memberikan pembelajaran yang bervariasi, yang membuat murid-murid itu merasa senang dalam pembelajaran. Kemudian juga mereka kurang tergerak juga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah Bu. Jadi masih ada di level 6 kalau sekarang Bu. Oh, di level 6 ya Bu ya? Iya. Nah, di kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan yang signifikan di sekolah ini? Iya. Mungkin Bu bisa ditingkatkan sampai dengan level 9 Bu. Karena kalau untuk ke level 10 itu kan artinya sempurna gitu ya Bu. Kalau sudah kita ada di level 10 berarti pembelajaran itu sudah sepenuhnya menggunakan metode atau media yang sudah sangat variatif gitu. Sementara saya pikir yang namanya perkembangan zaman itu kan berubah gitu ya Bu, dinamis. Artinya kedepannya nanti akan ada metode atau media pembelajaran yang baru lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya bisa ditingkatkan Bu sampai dengan ke level 9. Terus upaya Ibu sendiri untuk naik ke level 9 apa usahanya? Iya, sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan nih Bu, kira-kira apa usaha yang bisa saya lakukan gitu atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin Bu, semacam kegiatan mentoring Bu, semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara bergantian seperti itu Bu. Nah, Bu Jihan, selain dari mentoring dan juga pendampingan, kira-kira ada strategi lain tidak untuk bisa Ibu menyampaikan agar teman-teman Ibu merasa nyaman ketika Ibu menyampaikan harapan ke depannya? Iya, mungkin Bu kalau bukan mentoring gitu ya Bu ya, nanti saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan bagian kurikulum Bu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop seperti itu Bu. Yang mana kegiatan pelatihan atau workshop itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi rekan-rekan guru dalam hal penyampaian materi dan dalam hal penggunaan media pembelajaran yang bervariasi yang juga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada di sekolah seperti itu. Nah, dari ketiga hal tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira yang lebih membuat Ibu merasa nyaman untuk bisa merealisasikannya yang mana Bu? Sepertinya ya Bu, kalau menurut saya yang merasa nyaman untuk saya lakukan dari ketiganya tadi yang sudah saya sampaikan sepertinya mentoring Bu. Soalnya kan kalau misalkan kegiatan pelatihan atau workshop itu kan membutuhkan perencanaan, kemudian membutuhkan persiapan yang matang. Kita juga harus menghubungi narasumber yang kompeten dulu seperti itu Bu. Jadi kalau menurut saya yang lebih nyaman, kemudian yang lebih mudah untuk direalisasikan itu yang mentoringnya Bu. Nah Bu, kalau tadi Ibu sampaikan kegiatan mentoring ya, berarti ada yang Ibu butuhkan itu support ya. Itu dari siapa dan dari mana? Iya, betul Bu, tentunya kalau misalkan nanti saya melakukan kegiatan mentoring pasti saya juga butuh bantuan dan support. Nah nanti tuh Bu, ketika hal tersebut terjadi saya mungkin minta bantuan dari rekan-rekan guru ya Bu di sekolah yang memang sudah ahli dalam bidang IT, atau juga Bu rekan-rekan guru yang sudah konsisten Bu menerapkan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian juga guru-guru nanti saya mintain support dan bantuannya juga dari rekan-rekan guru yang sudah secara konsisten menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Misalnya saja kalau di sekolah tuh ada Ibu Vira, dan nanti saya juga minta tolong bantuannya dari Pak Nandang Bu. Oh, berarti secara kolaborasi ya Bu ya? Betul. Itu kira-kira dapat direalisasikan kapan Bu? Iya. Kalau saya sih Bu pengennya secepatnya gitu. Insya Allah Bu kalau misalkan semua sudah dikomunikasikan, sudah dikonsultasikan, Insya Allah minggu depan Bu nanti saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan guru, berkolaborasi juga dengan semua yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring ini Bu.
Nah ini ide ibu udah luar biasa, udah bagus. Kemudian untuk dari percakapan ini yang ibu dapatkan apa? Iya, dari percakapan yang kita lakukan hari ini nih Bu dengan Iya, Ibu iya. Iva, saya tentunya mendapatkan gambaran gitu ya Bu ya, mengenai bagaimana caranya itu terjadi perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring Bu. Kemudian juga dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian saya juga bisa bertukar pikiran nih dengan Ibu Iva mengenai keresahan dan usaha saya untuk bisa mengatasi apa yang menjadi keresahan saya tersebut, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Berarti setelah dari pembicaraan kita kali ini ibu sudah dapatkan ya Iya, kemantapan gambaran, ya, iya. gambarannya apa yang akan ibu lakukan ya, dan ini pastinya ibu bisa melakukan itu step by step ya nanti Iya, ke depannya. pasti, Bu. Saya akan tunggu cerita selanjutnya Iya, apakah siap, ide Bu. ibu itu bisa direalisasikan dengan baik. Mudah-mudahan sih seperti itu ya Bu Jihan Amin, ya. amin, Ibu. Untuk melaksanakan mentoring Mentoring. ini mudah-mudahan dapat terrealisasi. Amin, amin Ibu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya gitu ya Bu ya. Kemudian ya mudah-mudahan nanti kegiatan mentoring ini yang akan saya lakukan bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Bu apa yang saya lakukan ini bisa memberikan manfaat ya Bu ya, dan memberikan Betul, perubahan betul, ke arah Bu yang lebih baik. Iya betul Iya. betul. Iya betul Bu Jihan, sama-sama ya. Nanti kedepannya saya tunggu barangkali ibu ada yang ingin berbagi juga untuk pengalaman saya dari apa yang ibu alami di tempat ibu sendiri, itu juga bisa menjadi pembelajaran buat saya. Siap, siap. Terima kasih ya Bu Jihan Sama-sama sudah saya, menghubungi terima saya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Kiki. Ibu kan tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Jihan. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih Bu. Yang pertama, apakah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Gini Bu Kiki, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur yang terjadi antara saya dengan Bu Jihan tersebut bisa menggali kunci dan juga menceritakan permasalahannya dan solusi-solusinya ditemukan dengan baik. Oke Bu Iva. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Bu Jihan dan Bu Iva tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Iva sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Jihan, sehingga Bu Jihan bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coachingnya juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, Iya Bu. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ini Bu Kiki, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini ya, yang pertama adalah bagaimana cara saya bisa memahami lebih lagi proses dalam mengcoaching gitu ya, sehingga nanti kedepannya proses coaching itu bisa berjalan lebih baik. Baik ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, saya tutup ya Bu ya. Iya Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.